Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur di masa pandemi ini kita bisa melihat dan memahami bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Dia menjaga, Dia melindungi, Dia memberikan kepada kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kita diberkati, bahkan apa yang kita doa Bapa genapi sempurna. Itu sebabnya hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kami. Sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus urapi anak-Mu yang dikasihi yaitu Pastor Jonathan Huta Galung. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, hikmat, urapan kuasa untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya, kita percaya sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya Tuhan. Sebab dialah sumber sukacita kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di kepalamu. Pujilah namamu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini kan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari lebih sungguh lagi kita akan pujian ini dengan penuh sukacita. Bangkitkan rohmu. Sama-sama kita angkat pujian ini kembali dari Allah. Sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan pujian. Sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Pujilah namamu Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Bawa ucapan syukurmu, bawa segala permohonanmu di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sumber sukacita kami Tuhan. Kami percaya bahwa janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Maka kami datang dengan penuh sukacita. Kami datang membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami nyatakan kami tidak akan pernah takut. Sebab roh-Mu yang ada di dalam kami. Yang berdiam di dalam bait suci-Mu. Kami adalah bait suci-Mu Tuhan. Kami percaya roh-Mu terlebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu. Haleluya. Mari angkat suaramu, katakan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat
mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama angkat suara mengatakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Katakan, berseru, berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan, Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, Tuhan. yang datang Dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama angkat suaramu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dipuji dan sembah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu melimpah dalam kami. Oh Yesus, oh we worship You. Kami sembah nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberi kami keselamatan. Oh, haleluya. Pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami puji nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Sebab tak habis-habisnya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagi-Mu, ya. Sebab Engkaulah kekudusan kami, Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah hikmat kami. Di dalam-Mu Tuhan kami merasakan aman di dalam-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, worship You. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sekali katakan, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara saat ini mengikuti fellowship, dari tempat ini kami melayani saudara, memberitakan kabar baik. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran yang akan memberkati kita semua. Bapa di sorga, kami bersyukur
Di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk korban tubuh dan darah-Mu yang telah memberikan kepada kami pengampunan dosa, kelepasan, memberikan kepada kami kesembuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami hidup, kami dibangun, kami bertumbuh, dan kami pasti berbuah-buah. Oleh kuasa Roh Kudus, kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Bapa di sorga. Berkati kami semua Tuhan. Saat ini kami berdoa Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, menaruh setiap firman perkataan-Mu Bapa di dalam pikiran dan di dalam hatiku, dan keluar melalui mulutku hanya perkataan Tuhan. Dan setiap yang mengikuti fellowship mereka juga diurapi Roh Kudus, di rumah, di kantor, di mobil, dimanapun kau mengikuti fellowship ini. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi-Mu. Apapun yang menjadi kebutuhan-Mu saat ini, Tuhan tahu menjadi kebutuhan-Mu. Dia mengasihi-Mu. Apabila ada penyakit dalam tubuh-Mu, bila saat ini juga Engkau sembuh, Engkau diberkati, Engkau kuat. Apabila Engkau sedang lemah, Tuhan berikan pengharapan yang lebih besar. Apabila Engkau butuh berkat-berkat yang baru, berkat keuangan, Tuhan sanggup memberkati-Mu, melimpahkan berkat-berkat keuangan. Percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam semuanya, salam yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, dimanapun saudara mengikuti fellowship. Kita ini ibadah, amin. Kita ini bukan tontonan. Jadi saya harap benar-benar di tempat saudara, benar-benar saudara menikmati ibadah ini, mendengarkan firman, ikut pujian-pujian, penyembahan, dan juga berdoa bersama. Kita percaya ada Tuhan Yesus Kristus hadir di mana kita ada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membagikan yaitu firman Tuhan Yesus Kristus dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu boleh buka Alkitab saudara atau handphone atau gadget, boleh apa saja, yang penting ada Alkitab di dalamnya, kita akan baca bersama-sama. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 7. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Tuhan, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan, yang rupanya sebagai rupa malaikat Tuhan, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Ayat 7, tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Tuhan. Amin. Ini tentang siapa? Simson. Saudara nanti boleh baca sendiri riwayat Simson di pasal 14, yaitu Simson hendak menikah dengan seorang perempuan Filistin dari Timna. Walaupun ayahnya melarang, tetapi dia tidak bergeming, dia tetap mau menikahi. Padahal menurut
tradisi dan menurut iman orang Israel dilarang mengawinkan dengan orang atau suku bangsa di luar Israel. Karena apa? Israel itu sudah dipilih oleh Bapa sejak semula, dikuduskan disebut untuk apa? Jadi umatnya, jadi miliknya, jadi kesayangannya. Nah, tetapi Simson akhirnya mengikuti kemauannya dan kawin dengan seorang perempuan Timna. Nah, singkat cerita, perempuan ini akhirnya diberikan kepada temannya bekas pengiringnya oleh ayah perempuan, dan ketika Simson mau melihat atau mengunjungi istrinya di Filistin, dia membawa domba, membawa seperti persembahan sebagai tanda sukacita, hormat kepada keluarga. Nah, tetapi ternyata istrinya telah diberikan kepada temannya dia. Papanya perempuan memberikan istrinya kepada temannya dia. Dia sangat marah akhirnya. Sangat marah sampai akhirnya peristiwanya, saudara pasti pernah dengar, dia ikat 300 ekor yaitu anjing hutan, kemudian diikat, dikasih obor, dan dilepaskan ke gandum dan jelai orang-orang Palestina. Bahkan bukan hanya ladang yang sedang menguning yang kebakar, tetapi juga lubung-lubung gandum mereka, tempat-tempat penyimpanan makanan mereka, semua habis terbakar. Orang Palestina sejak saat itu sangat marah dan menginginkan kematian daripada Simson. Nah, akhirnya dia menjadi musuh orang Palestina, dan kemudian Simson di pasal 16, dia ke Gaza, dilihat seorang perempuan sundal, kemudian dia menghampiri perempuan tersebut. Ya, menghampiri perempuan tersebut, padahal itu menurut hukum orang Yahudi itu namanya najis. Ya, najis. Nah, kemudian juga Simson dan Delilah yang terakhir, perempuan yang menawan hatinya. Bahkan orang Palestina sampai akhirnya memanfaatkan Delilah supaya mengetahui di mana sih letak rahasia kekuatan Simson supaya mereka bisa bunuh. Dan kita tahu akhir ceritanya Simson akhirnya mereka bisa tangkap, matanya dicungkil, ya, dan dijadikan kayak pelawak di hadapan raja-raja orang Palestina, dihina, direndahkan karena musuh yang sangat mereka benci. Nah, itu cerita singkat latar belakang daripada Simson. Nah, itu penting kita ketahui supaya kita mengerti anugerah kasih karunia Bapa. Ya, itu judul khotbah saya hari ini, kemenangan mutlak. Bahwa Simson dengan segala keadaan, kedegilan hatinya, dengan kemauannya yang selalu ingin melakukan dosa di hadapan Tuhan, dalam tanda petik menikahi perempuan sundal, perempuan yang bukan orang Israel, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Simson. Ini yang mau saya angkat supaya kita mengerti kasih Bapa itu tanpa syarat. Amin. Nah, di pasal 13 ayat 1 dikatakan demikian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Amin. Nah, tetapi di pasal 5 Tuhan berkata, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan, di ayat 5 maksud saya, seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Tuhan, dan dengan dia akan mulai penyelamatan. Jadi Bapa Tuhan Israel, Yahweh, menyelamatkan orang Israel ketika orang Israel sedang apa? Jahat. Apa kejahatan orang Israel? Mereka melupakan Tuhan. Israel selalu begitu. Kalau mereka kehidupannya enak, kalau hasil ladangnya memuaskan, panennya menghasilkan banyak, mereka kaya raya diberkati. Itu artinya mereka tidak ada musuh, mereka tenang tentram. Kemudian mereka mulai menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan kita tidak pernah melupakan Israel. Amin. Bahkan Simson sebenarnya adalah alat Tuhan. Makanya disebut nazirnya Tuhan. Nazirnya Tuhan. Alat yang akan dipakai Tuhan menyelamatkan Israel. Tapi kalau kita lihat kelakuannya nggak cocok. Amin. Berganti-ganti perempuan dan sesuka hatinya.
sepertinya enggak mau dituntun oleh Roh Kudus kalau zaman sekarang. Enggak tunduk kepada Roh Kudus. Tetapi yang namanya Tuhan sudah pilih dari kandungan, itu enggak bisa berubah. Amin. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Saya tidak mengerti, tapi yang saya tahu dari berbagai informasi yang saya lihat dan saya baca, banyak orang kehilangan penghasilan karena kehilangan pekerjaan dan usahanya tutup, itu banyak. Amin. Sehingga banyak orang merasa hidupnya gagal sebagai suami misalnya. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia tidak punya kemampuan secara finansial. Akhirnya dia merasa gagal. Dan banyak orang-orang sekarang bukan hanya stres, tetapi sudah banyak juga di tahap depresi, bahkan sudah banyak yang melakukan yang namanya bunuh diri. Karena apa? Karena ada masalah. Gara-gara pandemi, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, akhirnya dia bunuh diri. Saya mau katakan, kita lihat di Hakim-Hakim 13 ayat 7. Saya akan baca buat saudara. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menaruh Simson di rahimnya istrinya Manoah. Amin. Kemudian dia datang dalam berupa malaikat, dikasih tahu, anak dalam kandunganmu itu aku yang naro, dan dialah nazirku, dialah alatku yang akan kupakai untuk menyelamatkan Israel. Jadi poin saya yang pertama adalah, kalau kita lihat tadi kemudian sampai akhir hayatnya, akhir hidupnya Simson, kayaknya sangat berbeda. Orangnya urakan, orangnya tidak taat, orangnya sembarangan. Apa yang dia mau dia lakukan. Kalau zaman sekarang orangnya tidak hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup di dalam kekudusan. Mau-maunya sendiri. Tapi toh Tuhan sudah bilang dia akan kupakai jadi nazirku. Nah poin saya pertama adalah pilihan Tuhan tidak bisa salah. Saya mau katakan pilihan Tuhan tidak bisa salah. Kalau saudara sekarang bisa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, percaya kepada Bapa yang juga memilih Simson, saya mau katakan hari ini juga engkau dipilih untuk menjadi percaya. Amin. Ya dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang milih aku. Tuhan bilang apa? Aku yang milih kamu. Siapa kita bisa milih Tuhan? Tapi saya sepertinya mengerti. Banyak anak-anak Tuhan sekarang bukan di tempatnya, bukan di posisinya. Contoh misalnya, dia tidak ada lagi di dalam yang namanya gereja. Dia sudah tidak lagi yang namanya mungkin percaya kepada Yesus. Banyak orang akhirnya hidup semaunya. Dia mau melakukan apa yang dia mau. Dia tidak peduli yang namanya firman, sudah apatis. Karena apa? Karena kehidupan mungkin. Banyak orang karena tekanan. Banyak orang karena pernikahan, akhirnya meninggalkan imannya kepada Yesus. Tapi saya mau katakan, sekali engkau percaya Yesus, engkau sudah dipilih sejak semula. Dan Tuhan berkuasa untuk apa? Untuk membimbingmu kembali sampai kepada Dia kembali. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 10, tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Ini bicara apa? Domba-domba, bicara orang percaya. Saya mau katakan mungkin keadaanmu sulit. Keadaanmu tidak seperti apa yang kau bayangkan. Dan merasa bahwa terlalu banyak kesalahan yang sudah kau buat. Terlalu banyak keputusan yang sudah kau buat sehingga hidupmu sekarang sedang di dalam ancaman. Rumah tanggamu sedang dalam ancaman. Atau dengan kata lain hidupmu berantakan. Siapapun saudara yang mendengar firman ini. Saya mau katakan Tuhan tidak
pernah bisa salah memilihmu. Pilihan Tuhan gak bisa salah. Saudara dipilih dan dia berkuasa untuk menjadikan saudara seperti yang Tuhan sudah rancang. Artinya rancangan Tuhan atas hidupmu tidak mungkin salah. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Kita buka di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Jadi kesadaran ini yang mau saya bagi kepada saudara. Memang benar kesalahanmu. Memang benar banyak perbuatan-perbuatan yang membuat susah hidupmu. Mungkin menderita sekarang. Tetapi ingatlah satu hal. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan yang sangat mengasihimu, mengasihi kita. Di luar kemampuan kita untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, karena keadaan, karena situasi tidak memungkinkan, tapi Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Ingat, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu seperti semula. Saudara baca nanti di akhir hidupnya Samson, kekuatannya hilang karena apa? Rambutnya dicukur botak karena kekuatannya Tuhan sudah bilang ada di rambutnya. Tetapi dia cuma berdoa, dia bilang begini, Tuhan, iya Tuhan, sekali ini aja buat aku kuat. Aku akan membalaskan mataku kepada orang Palestina. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan dengar. Padahal dia apa? Dia sedang dalam bahasa rohani sekarang, dia sedang murtad. Dia sedang jatuh dalam dosa. Dia sedang hancur. Dia sedang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika dia berdoa, dia katakan, Tuhan buat aku kuat sekali ini aja. Apa yang terjadi? Tuhan kasih kekuatan. Bahkan lebih kuat dari semula. Artinya Tuhan pulihkan. Saya percaya Tuhan bisa pulihkan hidupmu. Tuhan bisa pulihkan rumah tanggamu. Tuhan bisa pulihkan pekerjaanmu. Tuhan bisa beri kepadamu. Yaitu pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Jalan-jalan yang baru. Bahkan yang tidak masuk akal. Supaya apa yang dia rancang dalam hidupmu itu semua terjadi dan tergenapi. Dan akhirnya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Memang itu butuh proses Bapak. Butuh proses Ibu, butuh proses siapapun saudara. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ada satu perjalanan hidup yang harus kita lalui untuk itu. Saya percaya bahwa orang percaya hidupnya bisa jatuh. Orang percaya bisa salah di dalam langkah hidupnya. Orang percaya bisa melakukan hal-hal yang fatal yang membuat dia susah akhirnya. Tetapi saya lebih percaya bahwa Tuhan yang kita sembah lebih berkuasa dan lebih sanggup untuk memulihkan hidup anak-anaknya. Membangkitkan kembali anak-anaknya. Itu sebabnya firman di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali, 7 itu angka sempurna. 7 kali jatuh. Kalau engkau sedang jatuh saat ini, usahamu jatuh, rumah tanggamu sedang jatuh, bisnismu sedang jatuh, pelayananmu sedang jatuh. Saya mau katakan, dengar firman kebenaran ini. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, mengubah engkau baru kembali. Ini yang mau Tuhan katakan. Jadi saya melihat Simpson bukan sekedar seorang anak Tuhan, nazir Tuhan yang kemudian salah gagal dibiarin Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan yang tetap mengasihi walaupun dia banyak melakukan kesalahan. Saya percaya Bapak Ibu semua dosa
diampuni oleh Yesus. Amin, benar gak? Cuman masalahnya kalau kita bicara konteks kehidupan dan pelayanan, kalau kita kurang hikmat, kemudian kita melakukan banyak hal-hal yang salah. Dan keputusan itu membuat berdampak kepada kehidupan kita. Berdampak kepada kegagalan akhirnya. Saya mau katakan, Tuhan bisa ubahkan keadaan menjadi keadaan yang lebih sempurna. Atau lebih daripada sejak awalnya. Cuman begini, kita akan kehilangan waktu. Kita akan kehilangan waktu. Amin. Makanya kalau kita bicara anugerah Tuhan Yesus keselamatan, bahkan orang yang disalib selama hidupnya jahat, sampai tunggu mati jahat, hanya ketika menghembuskan napas terakhir ketemu Yesus, kemudian dia ngomong, Yesus kalau engkau nanti, ingatlah aku kalau engkau datang kembali. Ingatlah aku kalau engkau ada nanti di dalam kerajaanmu. Yesus ngomong saat ini juga engkau ada bersamaku di dalam kerajaan sorga. Amin? Ya. Tetapi dia kehilangan waktu puluhan tahun. Kehilangan banyak hal yang harusnya bisa dinikmati dalam Yesus. Saya mau katakan pengampunan Tuhan lebih besar dari dosa. Kasih karunia Yesus lebih besar dari semua kesalahan. Amin. Dia sanggup memberi yang terbaik. Yang tidak ada bisa diadakan. Yang mati bisa dia bangkitkan. Tapi kalau terus menerus akhirnya melakukan kehidupan jatuh di dalam dosa. Engkau banyak kehilangan waktu. Padahal banyak pekerjaan yang Tuhan sedang percayakan kepadamu. Banyak hal yang bisa kau nikmati di dalam hubunganmu, relationshipmu dengan Tuhan. Harusnya kita di level, taruhlah di level 5. Tapi karena kesalahan-kesalahan kita tetap ada di level 1. Dan kemudian kita ulang lagi, kita bangkit, dibangkitin. Dibangun kembali sama Tuhan, dipulihkan lagi. Tapi jatuh lagi di level 1 lagi. Kita tidak pernah bisa maju. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam segala hal yang baik. Di dalam pengenalan. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam berkat-berkatnya. Artinya selalu ada berkat yang baru. Dan akhirnya kita bisa berbuah. Amin. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Bapa, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Bapa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan, made in heaven, made in Lord, made in Jesus Christ. Amin. Makanya dikatakan ditenun dalam kandungan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Tuhan tahu persis secara detail. Makanya saudara, kalau saudara ada masalah dengan tubuhmu, Tuhan sudah sediakan yang namanya apa? Tubuh dan darahku, oleh bilurku engkau sembuh. Ketika kau menghadapi masalah, ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Amin. Tuhan sanggup memberikan kepada kita apa? Kekuatan. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita. Bukan hanya menjalani, bisa menikmati kehidupan kita. Bisa menikmati setiap hari kita. Walaupun keadaan belum seutuhnya pulih. Ini namanya yang Tuhan dikatakan kasih karunia Kristus. Tuhan tidak bisa salah. Karena bagaimanapun kita tidak tahu waktu Tuhan. Tetapi engkau harus percaya bahwa engkau harus menang. Dan pasti menang karena Yesus Kristus. Engkau pasti menang. Saya mau katakan di tempat, engkau pasti menang. Engkau pasti kembali ke posisimu semula, tempatmu semula, kepada format Tuhan yang semula. Suatu saat ingat perkataan saya, saudara akan diriset ulang oleh Tuhan. Saudara akan diriset ulang oleh Tuhan. Kembali kepada pengaturan pabrik. Artinya Tuhan akan mengambil alih, take over seluruh kehidupanmu. Dan saat itu kita nggak tahu kapan, tapi itu pasti terjadi. Karena nggak mungkin salah saudara dipilih. Amin. Puji Tuhan.
Percayalah, jalani saja. Dengan iman, jalani saja. Walaupun mustahil untuk keluar dari tempatmu sekarang. Saya mau katakan engkau pasti dikeluarkan Tuhan dari situ. Engkau pasti, karena settingan Tuhan adalah engkau harus jadi pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 30 dikatakan kita lebih dari seorang pemenang. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang, kita menerima kemenangan. Karena Yesus yang mati di atas kayu salib, yang tidak berdosa dijadikan dosa, kita menerima pengampunan. Dia mati sementara 3 hari di atas kayu salib untuk mengalahkan maut supaya kita menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Kau pasti menang. Jalani kehidupanmu. Tapi pesan saya dari ayat ini, poin ini, jangan kembali kepada kesalahan-kesalahan yang lama. Bertumbuh. Karena kau kehilangan waktu nanti. Amin. Kehilangan waktu. Tuhan mau kita merasakan kenikmatan bersama dengan Dia. Berkat-berkatnya banyak. Kemuliaannya kita akan bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Nah yang kedua. Yang kedua di Hakim-Hakim 13 ayat 8. Ayat 8 saya akan bacakan. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya, ya Tuhan berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak kami yang akan lahir ini. Bapak, Ibu yang terkasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini saya menemukan bahwa apa yang Tuhan buat menjadi suatu ketetapan. Karena Tuhan itu bekerja dengan suatu sistem yang namanya ketetapan. Makanya kalau saudara baca nanti perjanjian lama selalu bicara hukum-hukumku, ketetapan-ketetapanku, kemudian juga ada peraturan-peraturanku. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan di alam roh, penetapan di alam roh. Makanya tidak bisa dibatalkan, nggak bisa diganggu, nggak bisa nggak bisa dianulir oleh siapapun. Itu pasti terjadi. Jadi Tuhan yang kedua adalah Tuhan tidak bisa gagal. Yang pertama tadi pilihan Tuhan tidak bisa salah. Yang kedua Tuhan tidak bisa gagal. Simpson gagal walaupun dia nazir dari kandungan. Kalau engkau sedang gagal, saya tidak tahu di mana kegagalan saudara, tapi saya mau beritakan kabar baik dari tempat ini. Tuhan gak bisa gagal, engkau bisa gagal, Tuhan gak mungkin gagal. Nah kita buka di dalam Roma 9 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama. Akan tetapi firman Bapa tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah ini konteksnya tentang pilihan Tuhan terhadap orang Israel. Amin. Sama dengan Tuhan memilih kita menjadi percaya oleh anugerah. Pilihan Tuhan tidak bisa gagal. Demikian juga pekerjaan Tuhan tidak bisa gagal dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya begini, kalau ada saudara berkata, Pastor, dia sudah tidak lagi percaya Yesus. Dia sudah jauh sekali. Dia tidak pernah lagi yang namanya buka Alkitab, nggak pernah baca firman, nggak pernah ikut ibadah. Dia sudah murtad, dia sudah bilang ateis. Saya mau katakan Tuhan tidak bisa gagal. Amin. Tuhan gak bisa gagal. Visi Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, Dia pasti genapi. Nah ketika Tuhan menggenapi, kita kadang tidak mengerti jalannya Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang sedang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang bahwa kita dipanggil Tuhan bukan untuk mengerti, bukan untuk memahami semua rencana-rencana Tuhan, tidak. Tidak bisa semua kita pahami. Apa yang Tuhan bisa buka, kita akan mengerti. Tetapi kita dipanggil Tuhan sebagai orang percaya adalah untuk mempercayai semua firman-Nya. Mempercayai pekerjaannya, mempercayai apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Pasti baik, pasti mendatangkan damai sejahtera.
Pasti masa depan yang indah. Ini yang Tuhan panggil kita. Amin. Nah jadi Simson gagal. Tapi kita dipanggil lebih daripada Simson di dalam Yesus Kristus untuk menerima yang namanya kemuliaannya Tuhan. Jadi kalau sampai saudara sekarang berkata, aku sedang gagal pastor. Saya mau katakan itu perjalanan hidupmu, itu bukan kegagalan. Sama dengan dalam kehidupan seseorang ketika dia dulu masih tidak punya apa-apa. Kemudian Tuhan berkati, Tuhan bikin usaha. Dia mulai maju, akhirnya bangkrut. Kemudian karena iman dia mulai lagi usaha yang lain. Kemudian diberkati Tuhan, bangkrut lagi. Sampai berapa kali? Kita nggak tahu, tetapi percayalah akhirnya akan terjadi. Apa yang difirmankan harus terjadi. Jadi jangan kecil hati kalau lagi gagal saat ini. Tapi teguhkan hatimu, besarkan hatimu. Tuhan tidak bisa gagal dalam hidupmu. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan aku mau bangkit. Tuhan aku mau memulai yang baru, mulai yang baru. Makanya berani bertindak. Berani bertindak. Iman itu membuat kita berani untuk melakukan sesuatu. Berani bangkit dan berani melakukan sesuatu. Karena kita percaya ketika kita melakukan sesuatu, penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil dalam segala yang kita kerjakan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28. Ini yang terakhir. Kita baca bersama-sama boleh. Berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Bapa, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Bapa. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Jadi di tengah dia merasa gagal, dia sudah ditinggalkan Tuhan. Simson merasa sudah gak bisa punya kekuatan lagi seperti semula. Dia sudah merasa dan dia tahu dia hancur hidupnya, matanya sudah buta. Dia dirantai, dia dijadikan olok-olok orang Palestina. Tapi dia berkata, Tuhan jadikan aku kuat sekali ini saja. Jadi poin saya yang ketiga, apa yang Tuhan firmankan tidak ada yang sia-sia. Makanya akhirnya Tuhan dengar permohonan Simson dan Tuhan kabulkan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Simson. Dan anak kecil yang mengiring dia disuruh pergi jauh-jauh, kemudian ada 2 tiang besar yang ada di gedung itu, yang menopang gedung itu. Kemudian dia rangkul, dia copot, roboh seluruh gedung, dan yang dia bunuh orang Palestina pada saat kematiannya lebih banyak daripada ketika dia masih berjaya. Amin. Saudara catat itu. Saudara merasa gagal, saudara merasa bangkrut, saudara merasa enggak bisa lagi ngapa-ngapain, sudah putus asa, taruh pengharapan di hatimu. Taruh pengharapan di hatimu supaya punya kekuatan untuk berdoa kepada Bapa. Supaya punya kekuatan untuk meminta kepada Bapa. Karena dia tidak pernah dendam kepadamu, seburuk apapun kelakuanmu di masa lalu. Sejahat apapun perbuatan masa lalu, dia tidak pernah dendam kepadamu. Dia tetap sekali mengasihi, akan mengasihimu selamanya. Cuman orang kadang terdakwa, iblis selalu mendakwa. Tapi Tuhan tidak pernah mendakwa, dia selalu bersedia untuk apa? Untuk memulihkan hati kita, menguatkan hati kita. Berdoa minta, bahkan dikatakan lebih dari yang dulu kekuatannya, Tuhan beri kekuatan 3 kali lipat. Soalnya 3.000 orang Palestina mati saat itu dari masa jayanya. Amin. Jadi buat Tuhan selalu ada second chance. Selalu ada kesempatan kedua. Saya mau katakan selalu ada kesempatan ketiga. Tuhan aku gagal. Selalu ada kesempatan keempat. Selalu ada kesempatan kelima. Tapi jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan beri kepadamu. Jangan permain-mainkan anugerah. Anugerah bukan untuk dipermain-mainkan. Engkau akan banyak kehilangan waktu. Engkau akan banyak kehilangan kesempatan. Bahkan kau tidak akan menikmati hidupmu karena imanmu kepada Yesus. Yang harusnya kau bisa nikmati di masa mudamu. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan bangkitlah. Terakhir Yesaya 55 ayat 11, ini ayat terakhir. Kita baca sama-sama, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan berkata, tidak ada satu perkataanku yang gagal dan sia-sia. Akan berhasil. Jadi di dalam firman itu ada kuasa yang besar. Pegang firman. Percaya kepada firman. Saya udah gak mau percaya lagi, gak bisa percaya, susah percaya. Percaya saja. Amin. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun kau berada. Ada 3 hal yang saya sampaikan, yaitu 3 poin. Pilihan Tuhan tidak bisa salah atas hidupmu. Kedua, Tuhan tidak bisa gagal. 3, apa yang Tuhan firmankan tidak ada yang sia-sia. Pegang firman Tuhan dan firman itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih aku sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau terus yang berbicara. Roh Kudus yang akan terus membimbing, menuntun setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka merasa gagal. Mungkin mereka merasa hidupnya tidak berarti. Atau tidak ada harapan lagi untuk punya masa depan yang lebih baik. Tapi saya sampaikan kebenaran firman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai tidak pernah gagal. Dan aku berdoa supaya firman yang didengar pada siang hari ini akan bertumbuh dan memberikan kekuatan iman, memberikan suatu keteguhan iman. Sehingga setiap orang mendengar bisa bangkit imannya, bisa bangun semangatnya lagi, bisa percaya lebih lagi. Dan aku percaya Engkau berkuasa menggenapi semua rancangan-Mu yang paling indah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu sebagai milik-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, amin. Boleh katakan pada kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus gak pernah gagal. Haleluya, puji Tuhan. Dan tiba saatnya sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita memberi dengan penuh sukacita sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan dengan iman percaya bahwa kita telah diberkati berkelimpahan. Haleluya. Mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah. Yesus ku puji-Mu, kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku, Yesus Kaulah terang dalam hidupku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku, Yesus Kaulah terang dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dimanapun berada,
Siapkan roti dan anggur, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Percaya inilah bukti kemenanganmu. Karena Yesus memberikan ini karena Dia telah menang atas maut, menang atas dosa, menang atas yang jahat, menang atas penyakit, menang atas ekonomi, menang atas kesusahan dan penderitaan. Amin. Mari kalau sudah siap, angkat rotinya saja dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikuti saya di rumah. Bapa kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kami semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan-Mu yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala penyakit, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan dan menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Saudara yang di rumah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggurnya. Ikuti saya dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan-Mu yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup, memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang di rumah sudah siapkan minyak zaitunnya. Mari ikuti saya di tempat saudara berada. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah dijadikan bait suci Bapa di akhir zaman. Roh Kudus yang mengurapi kami, memateraikan kami, menjadikan kami milik Bapa di sorga. Roh Kudus, kami percaya oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, minyak ini telah dikuduskan, dimanapun dicurahkan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa, ada proteksi, ada perlindungan, ada berkat-berkat, ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, di dalam Ibrani 1 ayat 9, dimanapun minyak ini curahkan, siapapun yang menerimanya, kami dijadikan lebih daripada teman sekutu kami. Kami menerima kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari oleskan di kening saudara. Ya, puji Tuhan. Kita sama-sama telah diberkati oleh firman Tuhan.
Dan kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang telah diberkati hari ini, diberikan kemurahan bagi Bapak dan Ibu. Bagi saudara yang akan memberkati pelayanan ini, bagi saudara yang akan mendukung pelayanan ini, Bapak Ibu boleh sampaikan melalui Bank BCA untuk persembahan online 8700133177, untuk persembahan persepuluhan 8700105777. Terima kasih untuk dukungan dan berkat bagi pelayanan ini. Dan di layar saudara ada nomor-nomor telepon para pastor. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan melalui telepon, Bapak Ibu boleh hubungi nomor-nomor telepon yang ada di layar. Kami siap untuk berdoa bagi saudara. Dan yang ketiga, kami mengundang saudara jam 9 malam untuk bersama-sama doa Grace Prayer. Kita akan berdoa bagi keluarga, bagi pelayanan, juga bagi bangsa dan negara. Terima kasih untuk dukungan saudara, untuk bisa gabung dalam online hari ini. Itu sebabnya kami mengharapkan Bapak bisa like, comment, and subscribe. Sebelum kita menerima berkat, sebagai ucapan syukur mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Dan kami bersyukur telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu, terimalah berkat-Mu. Anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang tanpa batas, tanpa syarat. Dari Bapa kita yang di sorga yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita di dalam segala keadaan. Hari ini menyertai kita. Bersama dengan cinta kasih Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, berkuasa atas kita. Memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera dari sorga. Supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, akan memulihkan kehidupan kita, bahkan menjadikan kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi alat kemuliaan di tangannya. Serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus memberi kuasa di tangan dan di mulut kita, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus akan datang kembali kedua kali. Kita akan terbang ke awan-awan, kita akan pesta perkawinan anak domba. Kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin.